Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang hama dan penyakit pada tanaman kedelai. Hama pertama yaitu lalat bibit kacang atau biasa disebut dengan Ophiomyia passeoli. Lalat kacang terdapat di seluruh Indonesia, terutama menjadi hama penting di daerah sentra pertanaman kedelai, yaitu di Provinsi Lampung, Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Riau, Jawa Barat, Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Morfologi dari hama ini, imagonya berbentuk seperti lalat rumah tetapi ukurannya sangat kecil. Yang jantan panjangnya sekitar 1,9 mm dan yang betina 2,2 mm dan warnanya hitam mengkilat. Gejala serangan hama ini, pertama, bintik-bintik putih pada keping biji, daun pertama atau kedua. Bintik-bintik tersebut adalah bekas tusukan alat peletak telur atau ovipositor dari imago betina. Serangan hama ini dapat menyebabkan kematian tanaman saat umur 2-3 minggu setelah tanam. Metode pengendaliannya yang pertama yaitu menggunakan mulsa jerami, kedua dengan perlakuan benih, yang ketiga dapat disemprot dengan insektisida seperti thiodicarb dekametrin, BPMC, sipemetrin saat tanaman berumur 7 hari bila populasi mencapai ambang batas kendali, yaitu 1 imago per 50 rumpun tanaman. Hama selanjutnya yaitu kutu daun kedelai atau biasa disebut dengan Apis glycine matsumura. Daerah sebar dari hama ini yaitu ditemukan di beberapa daerah pertanaman kedelai di Indonesia. Morfologi serangga, imago berukuran kecil, panjangnya sekitar 0,8 sampai 1,6 mm, berwarna hijau ke kuning-kuningan. Imago umumnya tidak bersayap, tetapi apabila populasi mulai meningkat, kualitas dan kuantitas makanan menurun, maka akan terbentuk imago bersayap untuk dapat migrasi. Gejala serangan hama ini, serangan yang terjadi sejak tanaman muda, menyebabkan tanaman menjadi kerdil, daun menguning dan akhirnya gugur. Polong dan biji tidak berkembang sempurna. Hama ini merupakan vektor dari beberapa virus. Kehilangan hasil karena serangan langsung dari hama ini belum ada data kuantitatif. Namun, kehilangan hasil oleh virus yang ditularkan oleh kutu itu nampaknya lebih dominan. Metode pengendalian dari hama ini yang pertama yaitu pergiliran tanaman. Yang kedua, bertanam serentak pada areal yang cukup luas dan tidak ada tanam yang terlambat. Ketiga, melakukan sanitasi tanaman inang lainnya. Dan keempat, penggunaan benih bermutu dan sehat. Selanjutnya, hama kutu kebul atau yang biasa disebut dengan Bemisia tabaci. Daerah sebar dari kutu kebul terdapat di seluruh Indonesia. Hama ini menjadi salah satu hama di daerah sentra produksi kedelai dan kacang hijau, terutama di Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Imago dari hama ini berukuran sangat kecil, panjangnya sekitar 1 mm, badannya berwarna kuning, dan sayapnya ditutupi lapisan tepung lilin yang berwarna putih. Gejala serangan hama ini, yang pertama, terdapat bercak nekrotik kecil sehingga relatif sukar dilihat. Pertumbuhan tanaman akan terhambat. Pada keadaan populasi tinggi, pertumbuhan tanaman kedelai cenderung terhambat. Ekskreta kutu kebul yang berbentuk embun madu yang melekat pada permukaan atas daun merangsang tumbuhnya cendawan embun jelaga yang berwarna hitam,
sehingga daun-daun terlihat menghitam. Selain itu, warna daun kedelai dapat berubah menjadi belang-belang kuning dengan batas yang tidak terlalu jelas. Serangga hama ini bertindak sebagai vektor virus belang tersamar kacang tunggak atau VBTKT. Kerap kali serangan virus tersebut lebih berbahaya daripada serangan dari serangga ini. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan membersihkan pertanaman kacang kedelai dari tanaman kacang lain yang merupakan tempat sarang dari serangga ini. Waktu tanam pada musim kemarau jangan sampai terlambat dan harus melakukan tanam serempak. Selanjutnya, hama ulat geraya atau Spodoptera litura. Daerah sebar dari ulat geraya ada di daerah Jawa Tengah, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Yogyakarta, Sulawesi Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. Hama ini menyerang biasanya pada stadia larva. Larvanya itu berukuran sekitar 1-2 mm. Dan larva dengan umur paling tua atau instar terakhir itu panjangnya dapat mencapai 50 mm. Warna larva bervariasi. Tubuh larva instar 1 transparan, tetapi setelah makan jaringan daun berwarna kehijau-hijauan. Kepalanya berwarna hitam kecoklatan. Terdapat bintik hitam pada abdomen yang ditumbuhi rambut-rambut berwarna hitam kecoklatan. Gejala serangan pada tanaman yang disebabkan oleh hama ini yang pertama yaitu daun menjadi transparan dan dari jauh tampak berwarna keputih-putihan. Kedua, serangan berat pada tanaman muda dapat menghambat pertumbuhan dan dapat mematikan tanaman. Ketiga, apabila populasinya cukup tinggi, dapat menggagalkan panen. Pengendalian hama ini dengan bertanam serentak dan melakukan pergiliran tanaman. Kedua, ulat geraya yang sakit karena terserang virus dapat digunakan sebagai pengendali biologi, yaitu dengan cara menggerus ulat sakit kemudian dicampur air dan disemprotkan ke tanaman pada sore hari. Ini disebut sebagai insektisida entomopatogen. Selanjutnya, hama kepik hijau atau Nezzara viridula. Kepik hijau tersebar di seluruh sentra kedelai dan kacang hijau terutama di Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Imago kepik hijau bentuknya agak lonjong dan gepeng. Panjangnya 1,4 sampai 1,6 cm. Gejala serangan kepik hijau pertama pada biji dan kulit polong bagian dalam berupa adanya bintik hitam dan coklat. Seperti gambar yang dilingkari merah, itu adalah bekas dari gejala serangan dari kepik hijau. Yang kedua, serangan pada polong muda menyebabkan biji mengkerut dan seringkali polong menjadi gugur. Pada fase pertumbuhan polong dan pembentukan serta perkembangan biji menyebabkan biji dan polong hampa kemudian mengering. Pengendalian kepik hijau yang pertama, melakukan tanam serentak dan pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inangnya dan sanitasi tanaman inang lainnya. Yang kedua, pengendalian dengan kombinasi menggunakan tanaman perangkap merupakan sistem pengendalian yang terbaik. Tanaman perangkap yang digunakan ialah kacang hijau, ditanam pada saat tanam kedelai dan atau es rostrata yang ditanam 2 minggu sebelum tanaman kedelai. Selanjutnya, penyakit karat daun yang disebabkan oleh Phacopsora
pachirizi. Gejala serangan pada tanaman ini terlihat pada daun pertama terdapat bercak-bercak berisi uredia, badan buah yang memproduksi spora. Umumnya, bercak berwarna seperti warna karat, agak kemerahan, namun pada serangan berat, bercak-bercak semakin banyak kemudian menghitam. Bentuk bercak umumnya bersudut banyak, berukuran sampai 1 mm. Bercak juga terlihat pada batang dan tangkai. Pengendalian dapat dilakukan dengan menanam varietas kedelai yang tahan penyakit ini. Yang kedua, aplikasi fungisida mancozeb, triadimefon, bitertanol, dan difenoconazole. Selanjutnya, penyakit antraknos yang disebabkan oleh Colletotrichum dematium. Gejala serangan pada tanaman ini pada saat perkecambahan, pada saat tanaman muda perkecambahan biji terganggu. Selanjutnya, tulang daun pada permukaan bawah tanaman terserang biasanya menebal dengan warna kecoklatan. Pada batang tanaman akan timbul bintik-bintik hitam dan terdapat duri-duri jamur Colletotrichum yang menjadi ciri khas dari gejala serangan tanaman ini. Untuk pengendalian, yang pertama bisa dilakukan dengan menanam benih kualitas tinggi dan bebas patogen. Selanjutnya, perawatan benih terutama pada benih terinfeksi. Kemudian dapat membenamkan sisa tanaman yang terserang yang terinfeksi ke tanah. Selanjutnya dapat dilakukan aplikasi fungisida benomil, chlorothalonil, captan, dan fase berbunga sampai pengisian polong. Terakhir, dapat dilakukan rotasi dengan tanaman selain kacang-kacangan. Selanjutnya, penyakit downy mildew atau yang disebabkan oleh Peronospora mansurica. Gejala serangan pada tanaman ini yaitu pada permukaan bawah daun timbul bercak berwarna putih kekuningan. Umumnya berbentuk bulat dengan batas yang jelas berukuran 1-2 mm. Kadang-kadang bercak menyatu membentuk bercak lebih besar. Selanjutnya dapat menyebabkan bentuk daun abnormal, kaku, dan mirip penyakit yang disebabkan oleh virus. Pada permukaan bawah daun, terutama di pagi hari yang dingin, dapat timbul miselium dan conidium. Pengendalian dapat dilakukan dengan perawatan benih dengan fungisida, membenamkan tanaman yang terinfeksi ke dalam tanah, dan rotasi tanaman selama 1 tahun atau lebih. Selanjutnya, penyakit target spot yang disebabkan oleh Corinaspora cassicola. Gejala serangan pada tanaman ini terdapat bercak coklat kemerahan yang timbul pada daun, batang, polong, biji, hipokotil, dan akar dengan diameter 10-15 mm. Kadang-kadang dapat mengalami sonasi, yaitu terbentuk lingkaran seperti pada papan tembak atau target. Pengendalian dari penyakit tanaman ini dapat dilakukan dengan perawatan benih terutama pada biji terinfeksi, membenamkan sisa tanaman yang terinfeksi ke dalam tanah, dan aplikasi fungisida benomil, chlorothalonil, dan captan. Selanjutnya, penyakit hawar daun bakteri yang disebabkan oleh bakteri Rhizoctonia solani. Gejala serangan pada tanaman yang disebabkan oleh penyakit ini, yang pertama, pada tanaman yang baru tumbuh terjadi busuk atau hawar di dekat akar. Tanaman mati karena rebah. Pada daun, batang, dan polong timbul hawar dengan arah serangan dari bawah ke atas. Bagian tanaman yang terserang berat, tanaman akan menjadi kering. Untuk pengendalian penyakit tanaman ini dapat dilakukan dengan perawatan benih dengan fungisida dan aplikasi fungisida sistemik. Perawatan benih dengan cendawan antagonis. Selanjutnya dengan mempertahankan drainase pada pertanaman agar tetap terjaga dengan baik. Sekian video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan
bisa bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.